Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia Putra Aisyah, NIM 2041050030061 dari Akuntansi Syariah 3. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai PPT yang merupakan rangkuman dari makalah yang berjudul Mengembangkan Strategi dan Rencana Pemasaran. Bagian 3. Untuk yang pertama, di sini ada organisasi dan budaya organisasi. Organisasi perusahaan terdiri struktur, kebijakan, dan budaya korporatnya yang semuanya dapat tidak berfungsi dalam lingkungan bisnis yang berubah dengan cepat. Manajer dapat mengubah struktur dan kebijakan meskipun sulit, namun budaya perusahaan sangat sulit diubah. Penyesuaian budaya sering menjadi kunci keberhasilan penerapan strategi baru. Budaya korporat adalah suatu tradisi yang dikembangkan oleh perusahaan besar untuk meningkatkan daya saing dan pelayanan yang baik kepada customer. Kemudian budaya korporat menurut Renal Kasali adalah lawan dari budaya birokratis yang serba formal. Ciri budaya korporat yaitu sebagai budaya yang ramah, kompetitif, dan selalu menerima perubahan sebagai bentuk adaptasi dan internalisasi pengetahuan baru. Kemudian ada inovasi pemasaran, merupakan hal yang sangat penting dari seorang manajer, harus mampu memberikan strategi yang tepat kepada karyawan yang ada di bawahnya. Inovasi pemasaran ini merupakan suatu pemasaran yang baru atau sebuah peningkatan signifikan pada pengemasan, desain produk, penempatan, promosi atau iklan, dan juga terdapat sedikit inovasi pada harga, seperti akan ditambahkan diskon atau dengan penambahan volume dari barang atau jasa tersebut. Kemudian ada perencanaan strategi unit bisnis. Yang pertama ada misi bisnis. Setiap unit bisnis harus mendefinisikan misi spesifikasinya di dalam misi perusahaan yang lebih luas. Misi bisnis merupakan pernyataan tindakan yang harus dilakukan untuk mewujudkan visi, bagaimana mencapai tujuan dan mengapa usaha itu harus ada. Kemudian di sini ada analisis SWOT, merupakan cara untuk mengamati lingkungan pemasaran eksternal dan internal. Manfaat analisis SWOT itu untuk mengetahui kondisi faktor internal dan eksternal dari perusahaan, menetapkan prioritas mana saja yang harus didahulukan perusahaan, dan mengetahui potensi pasar. Kemudian untuk minat dan peluang pasar yang biasa dimanfaatkan. Kemudian di sini ada analisis lingkungan eksternal atau peluang dan ancaman. Unit bisnis harus mengamati kekuatan lingkungan makro yang utama dan faktor lingkungan mikro yang signifikan yang mempengaruhi kemampuannya dalam menghasilkan laba. Unit bisnis harus menetapkan sistem intelijen pemasaran untuk menelusuri tren perkembangan penting serta semua peluang ancaman yang berhubungan dengannya. Peluang pemasaran adalah wilayah dan minat pembeli di mana perusahaan mempunyai probabilitas tinggi untuk memuaskan kebutuhan tersebut dengan menguntungkan. Yang kemudian ada analisis lingkungan internal, yaitu kekuatan dan kelemahan. Ketika mempertimbangkan pengaruh dari dalam perusahaan, ada beberapa faktor yang akan biasa mempengaruhi bagaimana perusahaan bisa mencapai suatu hasil. Faktor inilah yang berada sangat dekat dan bisa dikontrol oleh perusahaan, yaitu sumber daya manusia, sumber daya fisik, sumber daya keuangan, dan proses. Kemudian yang ketujuh, di sini ada formulasi tujuan. Unit bisnis menetapkan sasaran ini dan kemudian mengelolanya berdasarkan sasaran MBO, dan tujuan unit harus memenuhi 4 kriteria. Yang pertama, tujuan harus diatur berurutan mulai dari yang paling penting, sebisa mungkin harus bersifat kuantitatif. Yang kemudian tujuan harus realistis, dan kemudian tujuan juga harus konsisten. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.